Masih banyak program kerja yang tertunda di berbagai organisasi perangkat daerah menjelang awal semester pertama tahun ini. Aparatur sipil negara dengan gelar sarjana dinilai belum mampu memberikan kontribusi positif dalam pelaksanaan tugasnya. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara semua. Itulah dua topik berita pagi ini yang akan kami sajikan bersama berita lainnya. Edisi hari ini Kamis 11 Juli 2024. Bersama saya Romana Agnesia Permase, inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama dan Mbak Saudara semua, kita ke berita yang pertama. Staf ahli Bupati bidang ekonomi dan keuangan Setda Bovendigul, Jeffrey Hani Ishak Nirahua, prihatin karena masih banyak pekerjaan yang tertunda di berbagai organisasi perangkat daerah jelang semester awal. Situasi ini memaksa OPD untuk mempercepat penyelesaian berbagai program kerja, termasuk proyek-proyek yang masih mengambang. Memasuki semester awal tahun, berbagai organisasi perangkat daerah dihadapkan dengan tantangan besar terkait penyelesaian pekerjaan yang masih tertunda. Berbagai program kerja termasuk proyek yang seharusnya sudah diselesaikan masih mengalami keterlambatan yang menyebabkan keprihatinan di kalangan pimpinan OPD. Hal ini disampaikan staf ahli Bupati bidang ekonomi dan keuangan Setda Bovendigul, Jeffrey Hani Ishak Nirahua. Menurutnya, sistem pemerintahan di daerah ini mengalami gangguan yang cukup signifikan dan menghambat kemajuan pelaksanaan berbagai tugas administratif. Bahkan sejumlah program kerja yang direncanakan belum terlaksana hingga awal semester ini. Situasi akan mempengaruhi efisiensi dan produktivitas pemerintah dalam menjalankan berbagai program penting yang telah ditargetkan di daerah ini. Namun Nirahua optimis dan mengajak para pimpinan OPD untuk tetap bekerja mengejar ketertinggalan dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan yang tertunda. Sampai hari ini kita sudah ada di pertengahan tahun, bulan ke-7. Banyak pekerjaan di OPD belum dilaksanakan. Ya. Segera. Kemarin beberapa waktu lalu jaringan atau sistem pemerintahan terganggu, khusus untuk internet, sehingga banyak pekerjaan mungkin belum bisa dilaksanakan. Tapi saya rasa saat ini sudah bisa dilaksanakan, sehingga para pimpinan OPD, kepala-kepala bidang segera laksanakan pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan seperti proyek-proyek. Staf ahli juga menekankan pentingnya sinergitas antar OPD dalam upaya mengejar ketertinggalan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Untuk menghadapi tantangan ini, pimpinan OPD diharapkan dapat memanfaatkan strategi baru dan meningkatkan koordinasi untuk mengoptimalkan kembali efisiensi kerja. Diharapkan dengan langkah-langkah yang diambil, berbagai proyek dan tugas yang masih tertunda bisa segera diselesaikan dalam waktu dekat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan daerah untuk menjawab kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Saudara, keterlambatan pelaksanaan program kerja di berbagai organisasi perangkat daerah Bovendigul berdampak pada penundaan proyek dan mempengaruhi penyerapan anggaran yang telah dialokasikan. Staf ahli Bupati bidang ekonomi dan keuangan Setda Bovendigul, Jeffrey Hani Ishak Nirahua, mengingatkan kepada seluruh kepala OPD untuk tidak mengabaikan kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan. Pasalnya penyerapan anggaran erat kaitannya dengan kelancaran pelaksanaan berbagai proyek daerah. Untuk itu, pentingnya ketepatan waktu dalam menjalankan tugas masing-masing dengan mengutamakan kerjasama dalam pelaksanaan program kerja OPD. Jeffrey juga menegaskan bahwa pentingnya kedisiplinan dalam menjalankan tugas masing-masing, di mana hal tersebut akan membawa dampak positif bagi efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Kita jangan terlambat, karena akibat dari keterlambatan kita,
penyerapan anggaran kabupaten juga ikut terlambat. Ya. Ini diingatkan kepada pimpinan OPD, kepala-kepala bidang, jangan egois dalam bekerja. Jangan merasa proyek ini saya yang kerjakan, saya yang ditunjuk sebagai PPK, PPPTK, ya. Terus suka-suka hati. Lakukan semuanya dengan aturan. Kita sudah banyak lari dari aturan-aturan yang harus kita laksanakan. Bapak Ibu harus perhatikan itu dengan baik. Staf ahli juga menekankan OPD untuk tidak mengulangi kesalahan pada masa lalu di mana pelaksanaan proyek terlambat karena ketidaksiapan atau keegoisan dalam bekerja. Setiap langkah harus diperhitungkan dengan baik untuk kebaikan bersama. Jeffrey mengajak semua pihak untuk memprioritaskan penerapan aturan demi terciptanya tata kelola yang lebih baik dan transparan di Kabupaten Bovendigul. Tingkatkan kualitas pelayanan publik melalui ketaatan dan komitmen dalam bekerja. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak, Mama, dan Pak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi Info Digul akan kembali. Ini bapak, ini ibu. Dulu katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan.
Terima kasih Bapak Mama dan Pak Saudara semua, Anda masih tetap bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Selain keterlambatan program kerja, staf ahli Bupati juga menyoroti kinerja ASN Bovendigul. Aparatur sipil negara dengan gelar sarjana dinilai belum mampu memberikan kontribusi positif dalam pelaksanaan tugasnya. Staf ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan Setda Bovendigul Jeffrey Hani Isak Nirahua mengatakan, aparatur sipil negara yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi dan posisi baik belum mampu memenuhi harapan dalam memberikan hasil yang maksimal bagi pelayanan publik. Pemerintah daerah seringkali beranggapan gelar sarjana dan besarnya pangkat menyertakan kemampuan yang diperlukan untuk tugas-tugas pelayanan. Namun kenyataannya berbanding terbalik dan tidak sesuai dengan harapan. Menurutnya, memiliki gelar sarjana seharusnya diiringi dengan tanggung jawab yang besar untuk membuktikan kemampuan kerja yang sesuai dengan kompetensi pegawai. Gelar sarjana harus dapat dipertanggungjawabkan dengan menunjukkan kemampuan bekerja secara profesional. Namun sayangnya, masih banyak pegawai yang belum mampu mengoptimalkan potensi mereka. Kita pakai gelar sarjana itu harus dipertanggungjawabkan. Cara untuk kita pertanggungjawabkan, kita tunjuk bahwa kita bisa bekerja dengan baik. Itu dulu. Banyak pegawai pakai gelar sarjana, tapi tidak mampu bekerja. Percuma. Banyak pegawai dengan pangkat golongan yang tinggi, tapi tidak mampu bekerja. Pegang laptop saja, tangan bergetar. Ya, ini sangat disayangkan. Ya, kami berharap pegawai itu mau belajar, jangan rasa pangkat sudah tinggi, punya jabatan, ya, jadi seenaknya saja. Ini salah. Saya ingatkan untuk para pejabat, ya, eselon 2. Lebih jauh, Jeffrey juga menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi pegawai dengan pangkat dan golongan tinggi yang tidak mampu memberikan kinerja yang memuaskan. Hal ini sangat disayangkan, mengingat tanggung jawab dan harapan yang melekat pada posisi mereka belum mampu dioptimalkan dengan baik. Kedepan pentingnya membangun budaya kerja yang berbasis pada hasil dan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Kemampuan untuk bekerja dengan baik harus menjadi fokus utama tanpa terpengaruh oleh status atau gelar akademisi. Jeffrey mengajak seluruh pegawai untuk merefleksikan komitmen mereka dalam menjalankan tugas-tugas publik dengan bersama-sama memperbaiki pola pikir dan tindakan agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sesuai dengan amanah yang diberikan kepada abdi negara. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Uskup Agung Merauke Monsinyur Petrus Canisius Mendagi, MSc, tiba di Kabupaten Bovendigul pada Senin kemarin. Kedatangan Uskup Agung ke Bovendigul merupakan kunjungan kanonik untuk memberikan pelayanan iman kepada umat Katolik di Kevikepan, Mindip Tanah dan Tanah Merah. Setibanya di Bandar Udara Tanah Merah, Uskup Agung Merauke Monsinyur Petrus Canisius Mendagi bersama rombongan disambut oleh Forkompimda Bovendigul, para pastor dan suster yang diiringi tarian khas masyarakat Bovendigul. Uskup Agung Merauke Monsinyur Petrus Canisius Mendagi MSc mengatakan, dalam kunjungan kanonik ini, dirinya akan memberikan pelayanan krisma, pemberkatan gedung gereja, seminari, Gua Maria, serta melakukan tatap muka bersama Forkompimda dan beberapa kegiatan lainnya, termasuk misa syukur 90 tahun Paroki Hati Kudus Tanah Merah. Ya, luar biasa, saya senang. Luar biasa masyarakat di sini. Aparat keamanan, polisi, tentara, juga masyarakat pada umumnya dan masyarakat Katolik dan para pejabat. Luar biasa. Terima kasih sudah menyambut lagi uskup. Saya sudah ketiga kalinya datang ke sini. Jadi, ya, siapa tahu mungkin tidak masih ada. Jadi
luar biasa, terima kasih atas penyambutan yang diberikan. Semoga kehadiran uskup di sini membawa perdamaian, membawa persatuan. Jangan bakalai, ya. Bakalai kau bakar lagi, itu kurang ajar. Ya. Oke, semua baik-baik. Terima kasih. Usai upacara penyambutan di Bandara Udara Tanah Merah, Uskup Agung Merauke bersama rombongan menuju ke Vikipan milik tanah untuk memberikan pelayanan sakramen Krisma yang rencananya dilakukan hari ini, Rabu 10 Juli 2024. Uskup Agung Merauke berharap di momentum kunjungannya yang ketiga ini dapat membawa sukacita dan perdamaian bagi seluruh masyarakat Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Ones mengabarkan. Bapak Mama dan Pak Saudara semua, tetaplah bersama kami. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi Info Digul akan kembali. Ini bapak, ini ibu. Dulu katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih saudara, Anda masih tetap bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Kelompok medali wasiat dalam program kategorialnya melakukan doa rutin lingkungan dan menjadi pendoa bagi seluruh umat, terutama untuk meneladani Bunda Maria dalam keluarga-keluarga Katolik. Wakil Ketua Kelompok Kategorial Mendali Wasiat, Dominikus Katowaib, memberikan penjelasannya terkait aktivitas kelompok Mendali Wasiat. Mendali Wasiat adalah kelompok kategorial yang statusnya jelas di bawah Gereja Katolik, sehingga dalam melakukan aktivitas rutinitasnya, mereka sering melakukan doa dari rumah ke rumah, sesuai dengan permintaan umat. Selain itu, kelompok Mendali Wasiat juga diibaratkan sebagai pendoa atau kerasulan awam seperti diakon, dewan lingkungan, dewan paroki, serta umat Katolik. Di dalam kelompok kategorial yang statusnya jelas menjadi kelompok kategorial dalam Gereja Katolik, ada beberapa program kerja rutin yang harus dilakukan. Pertama, kelompok kategorial ini adalah pendoa-pendoa, kerasulan awam. Salah satu tindakan yang selalu kami lakukan, tindakan penguatan
bagaimana kita doa rutin dari keluarga atau siapa saja umat yang meminta doa bersama. Bentuk-bentuk penguatan ini atau membangun kebersamaan ini selalu kami jalankan doa rutin di setiap rumah atau di mana saja yang umat minta atau keluarga minta kami lakukan. Dan ini memang tugas tanggung jawab kami yang diberikan oleh Gereja Katolik. Domen Katwait menyebutkan, kelompok Mendali Wasiat juga sering berkunjung ke setiap rumah orang Katolik untuk melakukan doa bersama serta penguatan iman bagi orang yang sakit, putus harapan, janda, duda, dan lain sebagainya untuk memberikan penghiburan melalui doa Mendali Wasiat. Diharapkan umat Katolik selalu hidup dalam kasih dan pengharapan sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Tim Liputan, Hibur TV, Herman mengabarkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Infodikul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita, Nuk Bagen, Guk Bagenep, Bagenep, Nuk Bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Roman Agnesia Bermase, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.